Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatillah, NIM 200-214, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Baiklah, saya akan membuat video sederhana tentang mata kuliah Administrasi Pendidikan dan Supervisi pada pertemuan ke-12, yaitu apakah pengertian supervisi pendidikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Dan adapun tujuan dari supervisi pendidikan, yaitu memperbesar kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif, membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan mengajar belajar. Dan adapun beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam supervisi manajerial adalah pengawasan harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana ia bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah atau guru sebagai bawahan. Supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Dan ada pula prinsip supervisi pendidikan, yaitu kaidah-kaidah yang harus dipedomani atau dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan supervisi. Dan adapun fungsi supervisi, yaitu merupakan suatu kegiatan tetap yang sejenis atau mengenal, memantau, mengarahkan, menilai, dan melaporkan dalam suatu organisasi yang menjadi tanggung jawab seseorang atau badan. Seseorang pengawas atau supervisor akan berfungsi bila ia dipandang sebagai bagian atau organ dari organisasi sekolah. Dan adapun prinsip-prinsip dalam supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan praktek pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan yang kedua, untuk memperoleh data perlu digunakan alat perekam seperti angket, pedoman, observasi, percakapan pribadi, dan yang lainnya. Terus ada pula prinsip yang harus dipenuhi oleh supervisor, yaitu supervisor akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Dan setelah itu, supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan dan harus demokratis dan harus integral dengan program pendidikan dan harus komprehensif. Dan ada pula teknik supervisi. Teknik supervisi adalah cara spesifik yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Terus ada juga prinsip atau peranan supervisi pendidikan.
Menurut Sutarjo 2014, secara operasional dapat dikemukakan beberapa peran konkret dan supervisi pendidikan, yaitu membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, membantu guru dan membimbing pengalaman belajar murid-murid, dan membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Dan ada juga tujuan, peranan, dan manfaat supervisi, yaitu membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan belajar mengajar, meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata cara yang demokratif dan kooperatif. Terus apa manfaat supervisi bagi siswa? Manfaat supervisi pendidikan itu terdiri atas 4. Yang pertama, dapat menemukan kegiatan yang sudah dan sebelum sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan yang kedua, dapat memberikan keterangan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu atau diprioritaskan. Dan yang ketiga, dapat mengetahui pertugas-pertugas yang perlu dilatar atau diganti. Dan yang keempat, dapat mengetahui buku-buku yang dipelajari. Dan ada pula manfaatnya bagi kepala sekolah dan guru. Manfaat pelaksanaan supervisi ini oleh kepala sekolah adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional dan teknik bagi guru agar proses pembelajaran di sekolah lebih berkualitas. Yaitu kalau tidak ada supervisi pendidikan, bagaimana caranya kita mengatur pembelajaran, guru mengajar, dan kepala sekolah yang akan mengarahkan guru-guru belajar untuk gimana pembelajaran itu berlanjut gitu. Dan ada pula supervisi pendidikan dalam pengajaran, berbeda pula dengan pendidikan gitu kan. Dan supervisi ini sangat penting bagi pendidikan karena tata cara, peraturan, tujuan, fungsi, dan peranan penting dalam pendidikan itu sangat perlu, karena pendidikan ini adalah cara kita untuk mengetahui wawasan yang lebih lanjut dan bisa memahami apa arti itu pendidikan. Ya baiklah, itu saja materi pada pertemuan 12 yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah dan penyampaian saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.